Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Narisa Zain dengan NIM 15016230111 dan di sini aku akan melakukan podcast bersama dengan Ibu Dewi Cairani. Jadi beliau ini sebenarnya adalah ibu kandung saya. Jadi kenapa sebenarnya memilih beliau ini? Karena pertama sebagai orang tua gitu ya, jadi berperan langsung gitu terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Dan selain itu beliau ini juga merupakan guru PAUD, pendidikan anak usia dini. Oke, mungkin langsung aja. Yang pertama, saya ingin nanya, menurut ibu seberapa penting sih pendidikan, baik dari pendidikan usia dini, remaja, dewasa, atau bahkan sampai dengan lansia? Nah, baik, terima kasih, pertanyaannya banyak sekali ya. Tapi pendidikan itu sangat penting karena sebenarnya bukan dari PAUD ya. Kalau pendidikan anak itu dimulai dari ketika dalam rahim ibunya dengan cara kalau secara Islam bisa dengan mengaji, dengan kasih sayang orang tuanya langsung. Nah, lalu kalau di tingkat PAUD itu memang sudah disediakan oleh pemerintah juga kan. Kalau usia anak PAUD itu dimulai dari umur 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, tapi kalau untuk pemerintah itu programnya memang sebenarnya 12 tahun. 12 tahun itu 6 tahun untuk SD, 3 tahun untuk SMP, dan 3 tahun untuk SMA. Nah, itu yang secara global. Kalau untuk secara itu yang secara formal juga ya. Kalau untuk non formal, pemerintah juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Apalagi kalau seperti di tempat kita di Tangerang ini ya, sering mengadakan pelatihan-pelatihan untuk reparasi ini AC, atau misalnya untuk belajar menjahit dan lain-lain, banyak lagi. Untuk skill, lebih untuk skill untuk pendidikan non formal, banyak lagi. Oke, jadi pendidikan itu sebenarnya banyak ya, jadi bukan tergantung pada formal tetapi juga di tingkat untuk non formalnya, jadi ya. Iya, betul. Nah, selanjutnya dari sudut pandang guru nih, bagaimana cara efektif seorang guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Nah, kalau untuk guru memang perannya sangat penting ya, terutama di sekolah. Tapi yang paling terpenting dari itu adalah kita harus mengenali apa metode yang terbaik untuk anak didik kita. Nih, masing-masing anak itu mempunyai metode pendidikan yang ini, metode belajar, maksud saya metode belajar yang unik. Satu anak bisa dengan mendengarkan saja secara audio dia akan paham. Ada lagi satu anak bisanya dengan membaca. Ada lagi yang audio visual, bisa sambil membaca, bisa sambil mendengar. Jadi guru itu yang paling terpenting itu sayang dulu kepada muridnya, itu nomor 1. Sayang, sabar, dan tidak usah, kalau kata anak sekarang tuh jaim ya kalau guru ya. Jadi guru yang galak, yang otoriter seperti dahulu itu sekarang tidak diperlukan lagi. Yang penting kita dekat dulu dengan anak dan kita melihat bagaimana ini sistem belajar anak ini, bagaimana, oh seperti ini. Tapi kalau di dalam kelas yang anaknya banyak, kita tetap harus pakai standar-standar belajar tertentu. Cuma untuk pendekatan kepada anak-anak yang mungkin agak bermasalah, maksudnya misalnya kesulitan dalam belajar, ya kita temukan dulu, oh apa metodenya, oh apa masalahnya. Sepertinya ini anak harus dibantu atau bagaimana, nanti kita selesaikan secara baik ya. Oke, terima kasih.
Oke, berikutnya itu kan tadi dari sudut pandang guru. Nah, Iya. berikutnya aku ingin melihat dari sudut pandang orang tua. Nih, apakah bagaimana gitu caranya orang orang tua untuk mendukung proses pembelajaran anak? Apakah ada strategi apa gitu yang digunakan agar seorang anak ini dapat termotivasi dalam belajar? Nah, ini sebenarnya begini. Yang perlu sekali orang tua katakan kepada anak adalah kata-kata positif seperti, "Nak, kamu pintar. Nak, kamu bisa. Nak, kamu akan menjadi seorang yang hebat." Jadi pantangannya orang tua itu mengatakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang negatif ya, tidak usah disebutkan lah ya. Lalu kalau untuk motivasi, ada motivasi nih. Anak-anak itu sering diberi reward atau hadiah ya. Hadiahnya itu tidak usah terlalu yang macam-macam. Misalnya begini, untuk anak umur 1 sampai 3 tahun misalnya, ya untuk pendidikannya ya. Oh, dia sudah bisa berlari misalnya. Oh, kita kasih apa? Oh, sini. Ibu kasih pelukan. Nah, misalnya seperti itu. Lalu kalau sudah dia tingkatnya sekolah, kita bisa kasih dia hadiah. Kita kumpulkan dulu. Nak, di sekolah tadi bagaimana? Guru kasih nilai, kasih bintang berapa misalnya? 3. Oh, bisa kasih bintang 3. Oh, kalau gitu kita taruh ya. Kita buat satu catatan di dinding, kita taruh, tertempel, kita kasih ya bintangnya 1. Nah, itu akan kita kalkulasikan sesuai dengan kemauan anak. Anaknya ingin hadiahnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Hadiahnya itu bukan selalu barang mewah, bisa saja misalnya, oh, aku ingin berenang misalnya. Oh, aku ingin bermain ke mall. Tapi yang terpenting itu jangan dalam bentuk barang atau uang, karena masih kecil ya, jadi kita tuh lebih rewardnya ke itu. Oh, yuk kita jalan-jalan ke sini, yuk kita lihat binatang atau apa. Tapi kalau memang sudah SD itu kita harus lebih memberi arahan yang tepat, dan kita juga harus menggali potensi anak itu, karena seorang anak banyak yang sukses bukan karena pendidikan formalnya saja, tapi bisa dari non formalnya. Misalnya anak kita suka dengan basket ya, ayo ikut klub basket. Nah, ayo. Misalnya anak ini suka di seni, ayo kita ikut les melukis atau les bernyanyi dan lain-lain. Itu bisa kita kembangkan. Jangan lupa loh, kecerdasan anak itu bukan hanya dalam hal akademik, tapi non akademik juga. Jadi perannya gitu. Semakin besar juga kita akan tetap menerapkan hal seperti itu. Dan yang paling penting dari itu sih kasih sayang orang tua. Ketika anak sedang down, misalnya nilainya turun, maka peran orang tua sangat penting. Bukan untuk menghiburnya, tapi memberikan semangat yang lebih. Tidak apa-apa nak, itu sudah suatu yang harus kamu lalui. Dengan rendahnya nilaimu bukan berarti kamu buruk, tapi itu pembelajaran untuk kamu supaya kamu akan bisa lebih maju lagi. Oh, cara belajarku seperti ini salah, berarti aku harus belajar lagi seperti yang lain, misalnya begitu. Ya, kalau sudah dewasa, pendidikan orang tua ya tetap ya, terutama kalau pendidikan yang sudah kuliah seperti Ananda ini. Nah, itu memang kita tekankan untuk bagaimana cita-citanya, tujuan utamanya. Jadi tujuan utama itu harus lurus dari dia jenjang PAUD tadi terus sampai dia kuliah, itu kalau bisa tegak lurus supaya mencapai kesuksesan yang diinginkan anak. Sekali lagi,
kesuksesan anak itu adalah kemauan dia sendiri, dan kita sebagai orang tua hanya membantunya saja. Seperti itu, saya rasa cukup. Oke, terima kasih, jawabannya sangat amat wow ya dari ibu ini. Oke, selanjutnya pastinya dalam proses pembelajaran seorang anak ini tidak hanya plong saja, maksudnya tidak lurus-lurus aja, pasti ada masalah-masalahnya tersendiri. Sampai-sampai ya kebanyakan ini dialami oleh para remaja yang dimana menganggap bahwa pendidikan itu nggak penting karena nanti juga kita gede cuman nikah, terus nanti punya anak, terus nanti meninggal gitu. Jadi pendidikan itu nggak penting. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Jadi tantangan-tantangan yang dirasakan oleh para orang tua untuk mengatasinya. Kira-kira bagaimana ini? Begini ya, itu kalau yang untuk perempuan ya, tidak usah sekolah yang tinggi-tinggi karena nanti juga masuk dapur ngurus anak atau apa. Itu hal yang salah ya, itu hal yang salah. Yang perlu dicatat, perempuan itu akan menjadi seorang ibu. Justru ibu adalah madrasah atau sekolahnya anak yang pertama. Jadi perempuan itu walaupun harus di rumah menjaga anak, tapi tetap pendidikannya harus tinggi. Walaupun dia sudah menjadi ibu-ibu, dia juga harus tetap ikut acara parenting atau lihat di YouTube. Sekarang kan sosmed sudah ini ya, tentang apa-apa ya. Jadi kita juga begitu. Kalau menghadapi anak misalnya yang laki-laki yang mohon maaf, yang malas bersekolah, bolos, alasannya tidak suka dengan guru atau apa, kita adakan pendekatan dengan dia. Karena begini, kita tanyakan pada dia, nah, sekolah itu bukan utama. Jadi sekarang ibu kasih kamu pilihan, ayah kasih kamu pilihan, mau meneruskan sekolah atau tidak. Meneruskan sekolah silahkan, tidak apa-apa. Tidak meneruskan tidak apa-apa. Kita akan memberikan kamu, misalnya kamu mau menjadi ini tukang bengkel atau mau jadi tukang jahit, kita kasih ya. Karena begini, kalau cuman kita berpikir saya sarjana ini, sarjana itu tidak benar. Jadi kalau memang seorang anak merasa jenuh untuk sekolah, jadi kita kasih dia dulu choice ya, pilihan mau lanjut atau tidak. Dan itu tidak ada masalah sepanjang pergaulannya atau perilakunya masih baik-baik saja. Biasanya si anak itu kalau sudah diberi pilihan dari orang tuanya, mereka akan berpikir, aku mau terusin sekolah. Nah, kalau kamu ingin meneruskan sekolah, maka kamu harus begini. Apa kesulitanmu? Nah, kita tidak boleh marah-marah sebagai orang tua ya. Marah-marah itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang dia kesulitan untuk belajar, ayo kita panggilkan guru les atau bagaimana, mencari juga untuk hiburan anak tuh di luar, misalnya dengan berorganisasi itu juga hiburan ya, maksudnya untuk itu juga untuk bisa jadi tidak di sekolah itu hanya belajar. Tapi kalau dia misalnya main basket tuh kan hiburan juga tuh, senang dia, atau dia main futsal atau ya kalau ini juga saman atau banyak seperti itu. Saya rasa sepanjang tidak memerlukan seorang psikolog atau psikiater, maksudnya anak itu masih bisa diajak kerjasama, dikendalikan oleh orang tua. Tapi biasanya kalau hal seperti itu melibatkan pihak sekolah. Jadi tidak bisa orang tua saja. Kenapa anak ini bermasalah misalnya? Kan pokoknya kan di sekolah. Anak itu kan di sekolah. Kenapa dia jadi malas? Bukannya dia tuh di rumah jadi malas kan? Kenapa dia malas belajar? Jadi kita emang harus komunikasi biasanya dengan guru BK, dengan konseling. Kita akan
coba korek-korek gitu anak itu maunya seperti apa. Dan biasanya sepertinya semua anak ingin sukses. Jadi kita kasih dukungan untuk dia. Oh, tidak apa-apa, kamu seperti ini. Ayo kita berjanji ya untuk tidak mengulangi lagi hal-hal yang seperti ini, seperti malas belajar atau apa, karena impactnya ke kamu juga gitu. Kamu mau jadi orang sukses atau tidak, itu semuanya di tangan kamu. Guru dan orang tua itu hanya sebagai penopang, hanya sebagai pendukung ya. Yang paling penting itu diri sendiri. Iya, saya rasa seperti itu. Oke, jawabannya lagi-lagi sangat amat amazing ya guys. Oke, selanjutnya nih terkait dengan pemerintah, ada nggak sih program pemerintah yang dimana itu untuk mencapai keberhasilan pendidikan terutama di Indonesia ya, dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Ya, baik. Kalau soal pendidikan di Indonesia ya, kalau untuk di kota sudah cukup, tapi kalau untuk di daerah-daerah terpencil kita juga lihat banyak ketimpangan ya. Bagaimana sulitnya untuk mencari sekolah yang layak, bagaimana sulitnya untuk mencari guru yang akan ditempatkan di situ. Jarang mau guru maunya, oh saya maunya lulus mengajar di kota besar gitu. Tapi kalau untuk daerah-daerah terpencil ya kurang. Tapi sebenarnya pemerintah juga sudah mulai melakukan ya program untuk memberikan 1.000 guru gitu. Itu sudah ada. Hanya ya sekali lagi ya kurang berhasil juga, itu kurang berhasil ya. Kemudian sekolah negeri sudah mulai dibangun di beberapa kecamatan, biasanya dia sudah mulai ada ya. Bukan, kalau dulu kan satu kecamatan tuh satu sekolah negeri ya, tapi sekarang SD pun sudah bisa berapa sekolah negeri, SMP pun sudah bisa ada 2 atau 3. Itu sudah suatu hal yang sudah bagus. Lalu kalau untuk SMA ya masih agak kurang sih ya. Jadi lebih banyak untuk SD, SMP, SMA kekurangan untuk pembuatan sekolah baru itu karena lahan ya. Tapi Indonesia tetap berusaha untuk mencari caranya. Misalnya walaupun lahannya sempit, dibuatlah sekolahnya yang tingkat, misalnya seperti itu. Dan lagi program pemerintah juga ada yang untuk mengirim anak-anak yang pintar ke luar negeri. Ya itu, tapi syaratnya memang ya anak itu harus berprestasi. Ada program pemerintah juga yang dinamakan beasiswa ya. Beasiswa itu bisa beasiswa dalam negeri, ada beasiswa untuk luar negeri. Tapi begini, kalau beasiswa di Indonesia ini kelemahannya, yang paling lemah ini ya, dia hanya untuk golongan yang bawah. Golongan bawah maksudnya ekonominya yang kurang ya. Nah, untuk yang menengah ini akan ada kendala. Banyak anak-anak yang pintar ingin misalnya nih kuliah nih ya, di universitas yang bagus, yang harganya yang lumayan, tapi yang itu tidak bisa dijamah oleh pemerintah. Nah, yang seperti itu menjadi kendala yang utama. Jadi yang menjadi targetnya itu anak pintar tapi maaf ngomong miskin, atau anak yang cerdas dan berprestasi untuk dibawa ke luar negeri misalnya, seperti itu.
Nah, kita kendalanya untuk yang menengah. Sehingga dengan begitu pendidikan Indonesia ini tidak bisa merata dan tidak sebagus di luar negeri seperti kalau Malaysia, Singapura, negara-negara dekat kita ya. Kendalanya seperti itu di biayanya juga kan. Sebenarnya anggaran pemerintah itu kan 20% dari APBN kan untuk pendidikan. Tapi ya sekali lagi ya banyak yang hal-hal yang tidak bisa tidak bisa kita bicarakan secara mendetail di sini. Saya rasa cukuplah itu. Oke, jadi sebenarnya dalam program pemerintah ini ada pro-nya dan ada juga kontranya. Jadi bahkan ada program yang sudah sudah dilaksanakan tetapi ternyata masih ada minusnya juga. Nah, berbalikan dengan program-program yang sudah direncanakan atau bahkan dilakukan oleh pemerintah. Nah, sekarang tuh lagi naik daun, masih hangat diperbincangkan terkait dengan Kemendikbud yang bilang bahwa bukan Kemendikbud. Bukan, siapa tuh? Itu masih ininya lah, masih di bawah Pak Menteri. Masih ininya lah. Tapi dia bilang kalau dari misalkan Kemendikbud. bener ya? Iya. Bener dari Kemendikbud tapi bukan Pak Nadiem. Oh iya, maksudnya itu. Tapi masih dari orang Kemendikbud yang bilang kalau misalkan pendidikan tinggi itu adalah kebutuhan tersier. Nah, menurut saya pribadi nih, saya sebagai mahasiswi ya, itu justru sangat amat tidak setuju karena bagaimanapun juga pendidikan di tingkat manapun adalah kebutuhan primer bagi saya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ya, kalau yang bicara tentang tersier ini justru seperti ini. Yang jadi utama itu sebenarnya yang harus pemerintah Indonesia itu adalah yang pertama makanan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi termasuk yang premier. Jadi premier juga maksudnya. Premier juga maksudnya itu premier itu lebih yang eksklusif lagi. Jadi itu salah besar. Sebenarnya menurut Undang-Undang Dasar itu ya, pembukaan itu kan sudah dijelaskan itu. Balik lagi, Indonesia itu, pemerintah itu harus mensejahterakan rakyat ya. Dan saya rasa tuh makanannya, kesehatannya, pendidikannya. Jadi kalau sampai katanya kuliah itu tersier, apanya? Bagaimana negara kita akan maju? Di negara lain itu anak-anak itu kuliah itu sampai S2, sampai S3. Dan Putri tahu tidak kalau sekarang untuk kuliah kedokteran yang spesialis itu naik sekali harganya. Ya, beratus-ratusan juta ya? Ya. jadi sebenarnya kita kan sudah kekurangan dokter spesialis ya. Alih-alih memudahkan untuk dokter umum menjadi dokter spesialis, malah pemerintah kita, Kemenkes, Pak Menteri Kesehatan kita bilangnya begini, kita ambil saja ini dokter spesialis dari luar negeri. Loh, kalau ada ini anak-anak Indonesia itu sebenarnya cerdas, pintar. Lalu kenapa harus dinaikkan? Bukankah kalau dari dokter dari luar itu kan juga kita bayar? Ya lebih baik alokasikan saja untuk pendidikan di Indonesia itu supaya lebih banyak dokter spesialis, karena kan sekarang kan penyakit juga sudah banyak ya. Jadi kalau semakin dibatasi seperti itu, wah, tidak tahu bagaimana ini. Jadi ya begitu ya, kira-kira. Bahkan sampai-sampai ini aku juga dengar bahwasanya
pendidikan, biaya kuliah di luar negeri itu, contohnya di Turki, itu udah sama sepakat dengan biaya hidupnya itu hanya 2 jutaan. Itu sangat jauh berbeda dengan di Indonesia yang bahkan UKT-nya saja ini bisa sampai belasan juta, ratusan juta bahkan ini. Bagaimana? Iya betul. Sekali lagi ya, APBN kita kan untuk pendidikan kan 20%. Jadi memang itu sangat sulit ya untuk bisa seperti itu. Untuk 2 juta anak SMP saja rasanya 1 bulan sudah 2 juta ya. Kalau dipikir-pikir untuk ongkosnya, untuk bukunya, untuk apa, dikalkulasi dia akan mencapai 2 juta. Itu untuk yang menengah. Kalau untuk yang kalangan atas itu bisa 5 juta dia dengan ininya ya, biaya lesnya, biaya ya bensinnya atau makannya atau apa cateringnya dan lain-lain seperti itu. Biaya bayaran sekolahnya juga mahal ya, walaupun di negeri juga tetap ada kegiatan ini itu. Apalagi sekarang loh, kebijakan Pak Menteri ini yang tentang kurikulum merdeka yang saya tuh lihat tuh anak-anak buat apa, program apa, nikah-nikahan apa ya, ya pengantin-pengantinan ya, saya seperti itu ya. Jadi pakai ya seperti pengantin, bagaimana bawa ininya apa, seserahannya. Bayangkan berapa biaya orang tua itu. Benar. Itu harus betul-betul mirip seperti misalnya daerah Sunda, harus memakai ini pakaiannya, ini pengantinnya, terus seserahannya, terus dengan itu. Saya rasa itu hal-hal yang seperti itu tidak terlalu penting. Efeknya untuk anak-anak tuh apa? Untuk apa? Mungkin gitu. untuk mengenal budaya bisa lah dengan cara lain yang tidak menyulitkan terkait pembiayaan, karena ini tuh benar-benar dirasakan langsung oleh adik kelas saya ya, dimana ini harus dibuat memang benar semirip mungkin, bahkan sampai ada dekorasi tempat-tempatnya, bajunya benar-benar semewah mungkin, ada makanan adatnya bahkan. Dan itu saya tanya sama mereka, bagaimana terkait anggaran biayanya, dan ternyata itu mereka biaya sendiri. Ya, kesulitan orang tua yang apalagi yang menengah ke bawah ya, kalau yang itu ke atas. Tapi begini nak, kurikulum merdeka ini bukan hanya menyulitkan anak-anak loh, guru-guru juga sibuk. Guru-guru pun harus sedikit-sedikit pelatihan sini, harus ada apa namanya, sertifikat ini, sertifikat itu. Jadi dengan seperti itu guru jadi sibuk untuk pelatihan sini, pelatihan situ. Anak-anak hanya diberi tugas. Diberi tugas itu anak-anak mengerti tidak? Enggak. Kan tidak mengerti ya bagaimana. Jadi ya guru sibuk, pelatihan sana, pelatihan sini, pelatihan sana, pelatihan sini. Anak-anak kasih tugas. Ya ulangan besok. Seperti itu. Saya rasa mungkin dengan kurikulum yang merdeka ini kalau bisa diganti lagi ke Kurtilas ya. Tapi kita lihat saja bagaimana Bapak Presiden kita ya nanti, Bapak Prabowo, apakah tetap akan memakai seperti yang sekarang ataukah tidak. Tapi saya rasa kalau untuk pendidikan Indonesia ini yang harus kita garis bawahi, anak-anak Indonesia pintar. Dari pelosok-pelosok itu anak-anak itu cerdas. Banyak anak-anak yang kekurangan itu diambil oleh suatu yayasan begitu kan, disekolahkan di ini, dan mereka diikutkan untuk olimpiade dan menang. Padahal dari tempat yang sangat terpencil. Nah itu, jadi kita tuh tidak kekurangan hal-hal yang seperti yang dikatakan orang itu. Yang penting
pemerintahnya saja yang ini, yang lebih sigap lah ya, tidak melulu tentang politik saja, tapi pendidikan itu utama selain untuk makanan, ya itu tadi pendidikan ya. Kalau perumahan tidak terlalu penting itu. Ya, ada lagi nak? Udah. Jadi sebenarnya itu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk podcast kali ini. Jadi mungkin terima kasih banyak kepada guest yang sangat star ini di sini, yaitu mama saya yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Oke, mungkin sekian dari saya dan Ibu Dewi Cairani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.